Yang terhormat Kepala Pengembangan Kompetensi Jalan Perumahan Permukiman dan PWBSDM Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Rezeki Perangin-Angin MSc MM. Yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 7 Banjarmasin, Bapak Suwadi SST MM beserta jajaran, para pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan BPSDM, Kementerian PUPR, para widiswara, dan para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini, Kamis tanggal 4 Februari 2021, kita dapat berinteraksi melalui aplikasi Zoom Meeting dalam acara penutupan pelatihan perencanaan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah, diawali dengan laporan panitia penyelenggara oleh Kasih Penyelenggara kepada yang terhormat Bapak Abimah Indra Nucaya SAP MT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bapak Insinyur Rezeki Perangin-Angin MScMM. Yang terhormat Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat BPIW, atau yang wakili. Yang terhormat Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusat 3, Bapak Ero. Yang terhormat Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PPR Wilayah 7 Banjarmasin, Bapak Suwadi. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu pejabat pengawas, serta pejabat fungsional di lingkungan Kementerian PUPR, rekan-rekan panitia, serta para peserta pelatihan perencanaan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada virtual meeting sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara penutupan pelatihan perencanaan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah. Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, serta para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkanlah kami melaporkan hasil pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PPR Wilayah 7 Banjarmasin sebagai berikut. 1. Dasar penyelenggaraan pelatihan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Dipasatker Balai Pengembangan Kompetensi PPR Wilayah 7 Banjarmasin tahun anggaran 2021, serta surat keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PPR Wilayah 7 Banjarmasin tentang penyelenggaraan pelatihan perencanaan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah tahun 2021. 2. Peserta dan pengajar. Peserta pelatihan perencanaan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah diikuti sebanyak 28 peserta. Kemudian untuk tenaga pengajar berasal dari pejabat struktural, pejabat fungsional, praktisi, serta profesional di bidang masing-masing. Ketiga, kurikulum dan pelaksanaan pelatihan. Kurikulum pelatihan perencanaan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah dilaksanakan sebanyak 50 jam pelajaran dengan pola pelatihan full distance learning, di mana dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari 2021 dan berakhir pada hari ini 4 Februari 2021. 4. Hasil pelatihan. Dari hasil rapat evaluasi serta nilai yang sudah masuk ke kami dari para pengajar yang meliputi nilai akademis maupun nilai kedisiplinan atau sikap perilaku, diperoleh hasil sebagai berikut. Dari 28 orang, semua peserta dinyatakan lulus dengan peringkat 3 untuk kali ini diperoleh oleh Ibu Isni Yuditya Kusumawardani dari BPIW.
Lalu peringkat kedua Ibu Komang Sri Hartini dari Pusat Data dan Teknologi Informasi, serta peringkat pertama diperoleh oleh Bapak Sigit Pandu Basuki dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Kepada para peserta perencanaan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah yang dinyatakan lulus, nantinya akan mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR. Demikian laporan penutupan pelatihan perencanaan infrastruktur terpadu berbasis berbasis pengembangan wilayah kami laporkan. Kami memohon maaf apabila selama pelaksanaan pelatihan ini baik kepada Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu para peserta, serta teman-teman yang ada di Pusat 3, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah dalam pelayanan yang kami berikan. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, yang terhormat Bapak Insinyur Rezeki Perangin-Angin MSc MM, kiranya berkenan memberikan sambutan sekaligus menutup pelatihan ini secara resmi. Mohon izin Bapak Kapus serta Bapak Ibu, kami bacakan pantun dari Bapak Kepala Balai serta panitia. Ke Pasar Martapura di pagi hari, duduk di warung sambil makan serabi. Terus tingkatkan kompetensi demi memajukan infrastruktur negeri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin 4 Februari 2021, tertanda panitia penyelenggara. Kita akan mendengarkan kesan dan pesan peserta yang diwakili oleh Bapak Sigit Pandu Basuki STMT dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rezeki Perangin-Angin, Bapak Suadi, beserta seluruh jajarannya, Bapak dan Ibu WI, Bapak Hermanto, Ibu Lina, Bapak Made, dan Bapak Ismanto, serta teman-teman sekalian. Mohon izin ditugaskan panitia untuk memberikan kesan dan pesan. Yang pertama kali Pak, kami terima kasih dari daerah sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat. Dan saya pribadi diklat e-learning ini lebih efektif Pak, lebih efektif daripada yang konvensional. Karena sistem mandiri ini benar-benar memaksa kita untuk lebih konsentrasi dan lebih bertanggung jawab terhadap substansi dan materi. Kemudian secara waktu Pak, ini cepat sekali berlalu. Perasaan saya barusan kemarin diklat ini dimulai, tapi tidak terasa waktu sudah cepat berlalu Pak. Yang kedua, ini juga sangat apresiasi terhadap pengelola diklat yang menurut penilaian kami sangat responsif, akomodatif, dan informatif sehingga memudahkan kami sebagai peserta diklat, terutama kami yang baru pertama kali Pak ini ikut diklat di Kementerian Teknis. Kemudian kesan secara fasilitas pelatihan, modul pelatihan cukup komprehensif Pak menurut kami. Kemudian cuma fasilitas e-diklat masih perlu ditingkatkan Pak, karena ini pengalaman kami mengikuti diklat secara e-learning yang saya pernah menggunakan sistem e-diklat yang lebih user friendly. Mungkin secara e-diklat masih perlu ditingkatkan. Untuk pengajar Pak, kesan kami ini baru pertama kali juga kami mendapatkan pengajar yang hampir semua itu merupakan pejabat yang memang pengalaman dan kiprahnya sudah sering kami dengar di daerah Pak. Jadi kami sangat tertarik, sangat bersemangat, dan perspektif pemikiran dari bapak-bapak di pusat di Widya Iswara di diklat ini
benar-benar memperkaya Pak wawasan kami di daerah, sehingga kami optimis ketika nanti kita bertemu kembali di forum kontrak PU, di forum-forum yang lain, di Kementerian PU, itu akan membantu Pak, membantu komunikasi kita dan mengefektivitaskan pekerjaan, karena pola pikir sudah mulai sama. Kemudian terhadap teman-teman diklat Pak, ini kami juga sangat-sangat merupakan pengalaman baru. Biasanya kami diklat itu relatif setara, dalam arti misalkan sama-sama fungsional, sama-sama teman di daerah. Ini kan hampir semua se-Indonesia ada struktural, ada fungsional, dan ada juga yang eselon 3 dan 4. Ini benar-benar suatu proporsi yang bisa saling melengkapi Pak. Jadi kami mendapatkan ilmu pengetahuan tidak hanya dari Widya Aswara, tapi juga dari teman-teman di sesama kelompok. Diskusi itu menurut kami sangat membantu untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi banyak hal-hal yang tidak diajarkan di materi diklat, tapi selama diskusi itu banyak sekali pengalaman baru, pengetahuan baru yang kami saling sharing. Ini bisa terjadi karena komposisi dari peserta diklat itu cukup bagus. Kemudian yang terakhir Pak, ini pesan, mohon izin ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan kesempatan Pak, kesempatan bagi kami di daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, karena pada saat peserta diklat kali ini memang tidak sebanyak teman pusat, tapi sangat paham karena pengelola diklat juga dari kementerian, namun ada baiknya kesempatan ini mungkin ada kuota atau apa, ini bisa ditingkatkan Pak. Mungkin ada tanda kutip jatah kuota yang mungkin dikhususkan untuk peserta teman-teman di daerah yang memang punya keinginan dan kemauan untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian pesan kami yang kedua Pak, mengingat diklat yang kami ikuti ini adalah sifatnya baru pengenalan dasar Pak, kami mohon izin sebelumnya untuk dibuatkan ada diklat lanjutan Pak. Jadi seri yang lebih advance. Jadi kami sudah mendapatkan ilmu-ilmu dasar, sesuatu hal yang bersifat pengertian, sesuatu hal yang bersifat definisi, tapi kebutuhan kami ke depan, harapan kami ada diklat yang sifatnya lebih advance atau lanjutan. Mungkin ada persyaratan untuk yang bisa mengikuti diklat itu adalah peserta yang sudah mengikuti diklat sebelumnya yang lebih pengenalan dasar. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian pesan dari kami. Kami mohon maaf Pak kepada Bapak Ibu semua, termasuk di pengelola diklat dan teman-teman, ketika ada tutur kata kami yang kurang pas selama kami mengikuti diklat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan sekaligus menutup penyelenggaraan pelatihan secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan Perumahan Permukiman dan PW BPSDM Kementerian PUPR. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Rejeki Perangin Angin MSc MM, kami persilakan. Terima kasih kepada pengacara. Apakah suara saya terdengar? Jelas Jelas, Pak, dengar Pak. Terima kasih. Selamat sore. Yang saya hormati perwakilan dari BPIW, kalau ada yang hadir, para pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan BPIW dan BPSDM, Pak Swadi beserta jajarannya, para Widya Suara, dan para peserta pelatihan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, tanggal 4 Februari, Bapak Ibu sekalian sudah berhasil menyelesaikan pelatihan perencanaan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah. Ya. Dalam keadaan sehat walafiat, dan tadi saya dengar juga bahwa 100% peserta lulus. Jadi untuk itu kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta
atas keberhasilannya menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendengar laporan dari atau kesan dan pesannya dari Pak Sigit yang juara 1 juga ya. Selamat ya Pak Sigit ya. Menarik sekali ya bahwa responnya positif ya terhadap pelatihan jarak jauh ini. Memang pandemi ini bisa dikatakan membawa hikmah juga ya. Jadi dari dulu kita sudah nyaman dengan pelatihan yang sifatnya klasikal, menghabiskan waktu dan energi yang cukup berat ya untuk moving, untuk kadang-kadang kita juga harus meninggalkan rumah tangga ya bagi yang sudah berkeluarga. Ternyata responnya bagus ya untuk latihan jarak jauh ini. Memang ada beberapa tadi saya catat perlu perbaikan dikaitkan dengan user friendly ya, user friendly. Ya ini memang kita sedang usahakan ya Pak Sigit ya. Jadi memang kita sedang menyiapkan juga tools penunjangnya gitu ya, seperti video-video sisipan gitu ya, terus kemudian e-book yang lebih menarik ya, jadi tidak hanya di scan modulnya tapi yang eye catching dan mudah untuk dibaca gitu ya. Ini memang sekarang kita lagi perbaiki. Dulu kita hanya kaget aja gitu ya, jadi kaget, ada pandemi, tapi pelatihan harus tetap jalan. Nah, jadi pokoknya kita lakukan apa yang kita bisa ya, supaya pelatihan tetap berjalan. Namun setelah setahun berlalu, ya tahun 2020, setahun lebih ya pandemi berlalu, kita merasakan bahwa ternyata metode pelatihan jarak jauh ini juga bisa dipermanenkan. Nah ini juga kami nanti butuh bantuan Bu Komang nih. Bu Komang ini ahlinya IT. Ya, nanti mungkin kita butuh advice dari Bu Komang bagaimana supaya pelatihan jarak jauh ini dari sisi teknologinya kita bisa dibantu ya Bu Komang ya. Ini perlu kerjasama nanti kita untuk meningkatkan kualitas daripada pelatihan jarak jauh ke depan. Dan mungkin sebagai info juga kurikulum dan modul kita ke depan itu sudah mulai kita rancang untuk yang dedicated pelatihan jarak jauh ya. Kalau ini kan sekedar pindah aja dari tatap muka menjadi tatap layar gitu ya. Jadi semuanya itu sifatnya masih dadakan gitu. Nah, ke depan nanti kita sudah PJJ-nya pelatihan jarak jauhnya sudah by plan. Jadi terima kasih untuk masukannya. Kemudian mengenai ada tadi masukan juga mengenai kuota daerah ya. Kuota daerah memang kalau melihat fungsi daripada Kementerian PUPR yang baru khususnya BPSDM, kita melaksanakan pengembangan kompetensi itu sudah berjalan. Kalau dulu kan pegawai Kementerian PUPR, sekarang ASN bidang. Ya, jadi bidang PUPR itu tidak hanya terbatas pusat, juga termasuk juga teman-teman kita di daerah. Jadi artinya nanti kita juga lihat kondisi kapasitas kita juga, seberapa banyak kita bisa melakukan pelatihan dalam waktu 1 tahun, dan itu juga nanti kita akan undang teman-teman dari daerah, karena pembangunan kita itu kan tidak bisa hanya ditangani oleh pusat ya, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau dikaitkan dengan perencanaan wilayah ini, ya, kalau dari judulnya perencanaan infrastruktur terpadu itu, yang terpadu itu tidak hanya terpadu infrastruktur pusat, jadi termasuk juga infrastruktur yang menjadi kewenangan teman-teman di daerah. Jadi kalau kita ambil contoh jalan, gitu ya. Seandainya jalan tolnya sudah bagus juga, begitu keluar nggak nyambung itu ya nggak berfungsi dengan baik juga. Nah itu contoh yang singkat, contoh yang sederhana. Gitu.
Belum lagi nanti kalau dikaitkan dengan infrastruktur dari kementerian lain seperti pelabuhan, bandara, ya, nah, itu ASDP seperti itu ya, itu harus nyambung. Jadi nanti mungkin bidang PUPR itu tidak hanya Kementerian PUPR dan daerah, termasuk juga kementerian lain yang menangani bidang PUPR. Itu yang nanti kita harapkan ya. Jadi terima kasih untuk masukannya. Untuk diklat lanjutan ada Pak. Ya, jadi nanti teman-teman ini mungkin tolong kita juga sudah siapkan database sebenarnya. Jadi nanti untuk latihan yang ke depan itu kita akan prioritaskan peserta yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya untuk jenjang yang ini. Tapi ya nanti izin pelatihan itu ya akhirnya tergantung pimpinan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Tapi ya kita akan prioritaskan untuk ditawarkan kepada pimpinan Anda bahwa ini sudah mengikuti pelatihan sebelumnya dan bisa diikutkan lagi untuk pelatihan yang lebih tinggi. Gitu ya. Jadi terima kasih masukannya baik sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan pelatihan ini ya memang masih sifatnya pelatihan dasar ya. Jadi baru tingkat memahami ya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa memahami bagaimana itu perencanaan yang terpadu, kemudian program-program ya, yang dikaitkan dengan kewilayahan. Nah, di sini nanti yang diharapkan juga berdasarkan skill dan knowledge yang Bapak miliki, ya, pengetahuan ini bisa diintegrasikan juga. Jadi bisa diintegrasikan supaya apa yang sudah Bapak Ibu miliki, skill knowledge yang Bapak Ibu miliki, itu sejalan dengan konsep-konsep pengembangan wilayah dan keterpaduan daripada sistem itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan juga ya, selamat kepada di sini saya catat tadi Pak Sigit ya, ranking pertama, kemudian Ibu Komang ya, ranking kedua ya. Kemudian Ibu Isni, mana Ibu Isni? Ibu Isni teman lama saya nih. Bu Isni mana? Baik, apa kabar Bu? Nah, ini teman lama. Selamat ya Bu ya. Terima kasih Pak Jeki, apa kabar Pak? Udah lama nggak ketemu juga Mbak Bu Nuki, udah lama nggak pernah ketemu juga Bu. Ya, selamat ya. Atas keberhasilannya, jadi tolong diasah terus dan teman-teman yang lain yang belum dapat ranking ya memang biasanya juga kompetisi ya seperti itu. 1, 2, 3 orangnya satu gitu ya. Jadi bukan berarti Anda tidak masuk 3 besar itu bukan berarti Anda tidak berprestasi. Karena slotnya aja cuma 3 orang yang dipilih gitu ya. Iya Pak. Jadi tetap berprestasi, belajar terus ya. Walaupun tadi ada permintaan untuk pelatihan jenjang berikutnya, tapi bisa juga belajar sendiri lah ya. Kita juga sebenarnya nanti akan kembangkan juga website untuk e-book ya. Jadi modul-modul pelatihan itu sebenarnya nanti bisa dilihat. Jadi kalau seandainya Anda tidak punya kesempatan atau belum dapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan berikutnya, tapi modul-modul yang jenjang lebih tinggi juga nanti bisa dipelajari sendiri. Dari segi materi tadi saya lihat respon dari peserta juga sudah bagus, pengajar bagus. Nah ini yang saya senang ini, dari sisi disiplin peserta ternyata baik sekali. Jadi hampir 100 nilainya dari sisi disiplin peserta. Biasanya itu peserta disiplin ini yang agak rawan ya, karena tidak tatap muka, tidak ada yang mengawasi secara langsung, biasanya itu suka bolak-balik. Tapi ternyata berdasarkan pengamatan semuanya disiplin. Dan saya apresiasi atas kedisiplinan Bapak Ibu sekalian. Dari sisi penyelenggaraan, saya rasa sudah bagus ya Pak Suhadi. Cuma tadi waktu pembukaan lupa lagu Indonesia Raya ya Pak Suhadi. Iya Pak. Padamu negeri sebetulnya. Nah, harusnya pembukaan awal kan
Kalau pembukaan kita pakai Indonesia Raya, tapi kalau penutupan Ya. Padamu Negeri, Pak. Setelah ini baru kita nyanyikan lagu Padamu Negeri ya. Oke. Cuman kaget aja, biasanya kan kalau mulai acara itu lagu Indonesia Raya dulu gitu ya. Inji, Pak. Siap. Oke, saya rasa mungkin itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi pengurus. Jadi nanti tolong sampaikan salam kami kepada pimpinan Bapak Ibu sekalian. Ucapkan terima kasih ya karena telah mendukung pelaksanaan pelatihan ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan sudah menugaskan saudara-saudara untuk bisa aktif di pelatihan ini tanpa ada disturb ya, tanpa ada gangguan. Kemudian juga kepada para pengajar, mudah-mudahan ada yang hadir. Ucapkan terima kasih banyak telah memberikan bimbingan dan menularkan ilmunya kepada peserta. Dan saya juga titip kepada peserta ini karena memang jumlah pelatihan kita terbatas. Tolong nanti Bapak Ibu sekalian ikut menularkan juga ilmu yang Bapak Ibu dapat kepada kolega-koleganya. Jadi mungkin mereka tidak dapat kesempatan untuk ikut pelatihan seperti Bapak Ibu sekalian. Tolong ditularkan, bisa dalam bentuk coaching atau mungkin juga dalam bentuk diskusi-diskusi informal saja, sambil minum kopi, sambil bekerja, gitu. Tolong ditularkan kepada teman-teman yang jawab atau kolega-kolega. Jadi mungkin sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan mungkin yang sifatnya apa ya, pribadi lah gitu ya. Jadi mungkin berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Ada 3 hal penting yang perlu diingat kalau kita ingin sukses. Ya. Itu saya juga dapat dari orang-orang yang sudah sukses. Yang pertama itu Anda harus mengenali diri Anda sendiri. Jadi dengan Anda mengenali diri Anda sendiri itu nanti akan bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah dari situ nanti mungkin Anda bisa menemukan apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan untuk mengembangkan karir ke depan. Yang kedua, sebagai pegawai negeri, semua tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan ke kita itu sebesar-besarnya digunakan untuk melayani masyarakat. Ya, karena memang itulah tanggung jawab kita. Kalau kita itu adalah abdi negara dan tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Jadi gunakanlah segala tugas maupun tanggung jawab yang diberikan kepada Anda untuk melayani sebesar-besarnya masyarakat. Dan yang ketiga itu jujur. Ya. Nah, ini penting jujur, walaupun Anda mungkin banyak dapat godaan atau mungkin juga bisa cemoohan dari teman-teman Anda gitu. Tapi yakinlah bahwa orang yang jujur itu nanti akhirnya pasti jadi pemenang. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan 3 pesan ini nanti Bapak Ibu bisa sukses di kemudian harinya dan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang diandalkan untuk bangsa dan negara. Untuk itu, selamat kembali ke unit kerja masing-masing, sambil mengingat bahwa keberhasilan Menteri PUPR untuk membangun infrastruktur yang handal juga dikaitkan dengan Vision 2030, itu semuanya nantinya berada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis 4 Februari 2021, pelatihan perencanaan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah yang diselenggarakan oleh Bapepom PUPR wilayah 7 Banjarmasin, saya nyatakan secara resmi ditutup. Untuk membalas pantun Pak Suwadi, ini Bu Yuki nyiapin pantun juga nih Pak Suwadi. Baik, Pak. Berkunjung ke rumah Pak Haji Supangat, hati senang memperoleh 2 salam. Praktikkanlah ilmu yang didapat agar berguna bagi orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.